Ya, kembali lagi bersama saya Yoptanan Ardika. Ya, kali ini saya masih akan menjelaskan tentang masih di bab 6 ya, di kelas 10 semester 2. Oke, kemarin saya sudah pernah menjelaskan tentang operasi aljabar fungsi di video sebelumnya, bisa dicek. Kemudian juga saya telah jelaskan apa itu komposisi fungsi ya. Apa itu komposisi fungsi dan bagaimana menentukan komposisi fungsi juga sudah saya berikan. Oke, ini saling terkait, jadi bisa dilihat video sebelumnya untuk bisa lebih menguasai dan lebih memahami untuk materi berikutnya ya. Saya masih akan melanjutkan tentang komposisi fungsi, yaitu nanti ya, ini saya mereview sebentar yang materi sebelumnya mengenai komposisi fungsi. Secara sederhana, komposisi fungsi itu kemarin fungsi gabungan dari beberapa fungsi. Oke, bisa dicek di video sebelumnya. Jadi intinya arti gabungan di situ ada beberapa fungsi yang disusun seperti ini ya. Ini fungsi A, fungsi B, fungsi C. A ke B, dilanjutkan B ke C. Ini gabungannya seperti ini. Nah, ini ketika fungsinya langsung dari A ke C, misal fungsi H ini fungsi F, fungsi G. Nah, fungsi H di sini ini yang merupakan fungsi untuk komposisi fungsi. Situ ya, di mana H itu memetakan dari A ke C langsung. Nah, ini yang disebut komposisi fungsi. Itu. Oke. Nah, dari komposisi fungsi pada pertemuan sebelumnya di video saya sebelumnya ya, ditulis seperti ini ya, F bundaran G X. Artinya di sini ya, ingat kembali lingkaran seperti itu di dalam operasi komposisi disebut bundaran. Bundaran. Jadi F bundaran G, X itu artinya FGX. Nah, dalam penulisan F bundaran G, di sini ada dibagi dua fungsi. Penggabungannya ada dua fungsi, di mana penulisan di sini ada F, itu kita sebut fungsi sebelah kiri ya. Atau on the left function, and oke, sebelah kanan di sini fungsi sebelah kanan. Kita sebutkan, kalian harus paham. Ini dari komposisi fungsi ini ada dua fungsi, yaitu fungsi F di kasus ini, di case ini, dia untuk fungsi sebelah kiri dan G-nya fungsi sebelah kanan. Itu. Jadi jangan dihafal F dan G-nya, tapi ada dua fungsi sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan. Itu. Nah, di situ nanti saya akan masuk ke materi ini, materi video kali ini. Bagaimana kita menentukan fungsi, oke, salah satu fungsinya ya, jika komposisi fungsinya diketahui. Itu. Kita bisa mencari fungsi yang di sebelah kiri atau fungsi yang di sebelah kanan. Masing-masing memiliki caranya masing-masing. Nah, harus kalian pahami. Ketika kalian mengerjakan soal, oh ini yang ditanyakan fungsi yang sebelah kiri. Berarti proses pengerjaannya seperti apa dan sebelah kanan seperti apa. Itu harus kalian pahami. Itu ya. Karena kita akan menentukan fungsi jika komposisi fungsi diketahui. Oke. Nah, ini contoh permasalahan. Biasanya banyak siswa ketika belajar, Pak, langsung contoh soal. Seperti itu. Sebenarnya mau langsung contoh soal, tapi kalau materinya belum paham juga sama aja. Tapi saya coba pahami maksud apa yang dirasakan siswa ketika belajar seperti ini, itu untuk melihat permasalahannya itu sebenarnya apa yang akan kita jawab. Itu. Yaitu contoh soal atau contoh masalahnya seperti ini ya. Diketahui fungsi fx, fx-nya diketahui. Dan f bundaran gx ini. Jadi ini komposisi fungsi ya, f bundaran g-nya diketahui. Yang jadi pertanyaan, tentukan formula untuk gx. Gx di sini dia fungsi sebelah kanan, itu yang ditanyakan. Fungsi sebelah kanan. Oke, fungsi sebelah kanan ini yang kita tanyakan. Nah, gimana menentukannya? Nah, itu masing-masing. Nanti akan saya bahas bagaimana menentukan fungsi sebelah kanan. Dan yang kedua, bagaimana untuk menentukan fungsi sebelah kiri. Yaitu yang, ini contoh kedua ini. Ketika diketahui Gx, dan F bundaran G-nya itu ini komposisi fungsinya. Yang ditanyakan fungsi F
Fungsi f itu yang ini. Di kasus ini, fungsi f itu sebagai fungsi sebelah kiri dari komposisi fungsi ini ya, dua komposisi. Nah, saya beri nama fungsi sebelah kanan, fungsi sebelah kiri untuk membedakan, untuk mempermudah kita menandai bahwa ketika yang ditanyakan fungsi di sebelah kiri, penyelesaiannya seperti apa. Ketika yang ditanyakan fungsi sebelah kanan, penyelesaiannya seperti apa. Itu yang akan jadi permasalahan kita pada video ini. Oke, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini ya, siswa mampu menentukan fungsi sebelah kiri dan atau fungsi sebelah kanan jika diketahui komposisi fungsi dan fungsi lainnya. Sehingga ketika saya berikan tujuan pembelajaran, kalian sudah punya gambaran karena tadi sudah saya berikan contoh permasalahannya. Bisa diputar kembali contoh permasalahannya tadi di atas. Itu. Bagaimana kita menentukan fungsi sebelah kiri atau sebelah kanan jika diketahui komposisi fungsi dan fungsi lainnya. Itu ya. Nah, dipahami tujuan kita itu. Nanti kalau kalian setelah melihat video ini bisa melakukan tujuan pembelajaran ini, berarti kalian sudah tuntas belajar di materi ini. Oke, semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini ya. Oke, saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran ini kita. Nah, di sini saya berikan contoh soal dan pengerjaannya. Oke, saya ambilkan soal yang tadi nih. Kita coba kerjakan ya, dari nomor 1. Saya kerjakan di sini. Nomor 1. Nah, ini ya, yang jadi kendala juga, saya juga dulu pernah belajar juga ketika saya SMA, saya belajar itu mau memulai mengerjakan soal itu bingung. Saya tekankan di sini dari awal, mulai dari komposisi fungsinya. Oke. Mulai dari komposisi fungsinya. Nah, di sini komposisi fungsinya apa? Nomor 1, f bundaran gx. Diketahui fx, berarti yang ditanyakan ini. Yang fungsi sebelah kanan. Oke. Nah, itu nomor 1. Berarti di sini untuk nomor 1 kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi sebelah kanan. Itu satu persatu karena caranya sedikit berbeda masing-masing. Dipahami, kita akan bahas bersama-sama di sini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, mulai dari komposisi fungsinya. Komposisi fungsinya itu f bundaran g x sama dengan min x. Oke, sesuai video sebelumnya tentang komposisi fungsi, apa itu komposisi fungsi? Untuk operasi f bundaran g artinya f gx. Seperti ini. Jadi, maksud dari ini adalah gx dimasukkan ke f. Itu. Nah, setelah sampai sini, mendefinisikan komposisi fungsinya, kita lihat yang diketahui yang lain, fx-nya. Fungsi fx yang diketahui. Maka kita bisa, padahal makna di sini ya, gx-nya kita masukin ke f. Itu, dimasukkan ke f. Maka, akan kita dapat, gx ini menggantikan nilai x yang ada di fungsi f. Itu, maka kita dapatkan gx per 1 min gx. Oke, sama dengan min x. Oke, sampai di sini tujuan kita di sini mau mencari fungsi gx. Nah, ini gx-nya ada di pembilang penyebut dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari nilai gx, kita bisa, kalau operasinya seperti ini, kita bisa kali silang. Nah, ini kita bisa anggap, kita misalkan dia per 1. Oke, kita bisa kali silang gx kali 1, ini kali atasnya. Itu perkalian silang ya. Oke, maka kita dapatkan gx kali 1 tetap gx. Sama dengan min x akan kita kalikan dengan 1 min gx. Saya kurung ya. Itu. Kenapa? Karena di sini akan kita kalikan satu per satu.
Biar nggak bingung, biar nggak kelompatan, min X kita kalikan dengan 1, min X kita kalikan dengan min GX. Itu ya. Sehingga saya turunkan sebentar. Nah, ini jadi kita dapatkan GX sama dengan min X kali 1, min X. Oke. Min X kali min GX. Berarti min kali min, tandanya sendiri jadi plus. Oke. Berarti X dikali dalam aljabar itu titik ya. Jangan bingung. Titik itu di situ artinya perkalian seperti ini. Oke. Langkah setelah sampai sini yaitu yang ada GX-nya dijadikan satu ruas. Berarti kan ini ya. Plus GX itu saya pindah ruas. Dia plus jadi min. GX min X kali GX sama dengan min X. Oke, saya turunkan lagi dulu. Nah, setelah sampai sini, karena kita tujuannya mau mencari GX-nya, nah ini kita bisa faktorkan. Kita keluarkan GX-nya. Atau GX-nya diambil, terserah istilahnya ya, tapi itu disebut faktorisasinya. Difaktorkan GX-nya. GX-nya saya ambil keluar. Maka di sini ini kan ada dua suku ya, GX min X GX. Nah, suku pertama ini kan sama aja, depannya ada 1 sebenarnya. Karena fungsi apapun atau bilangan apapun dikalikan dengan 1, nilainya tetap sama aja. 1 kali GX sama GX itu sama. Oke, nah seperti ini 1 GX ini ketika GX-nya saya ambil keluar, saya ambil nih, berarti suku pertama di depan ini dia tinggal angka 1, bilangan 1. Oke. Yang kedua, min X, GX. Min X, GX. Kalau GX-nya saya ambil, berarti tinggal min X. Berarti di sini min X. Sama dengan min X. Itu. Nah, tujuan kita padahal itu mencari GX. Nah, GX itu sama dengan berapa? Berarti tinggal kita dapatkan ini ya. Min X dibagi 1 min X. Itu. Jangan bingung-bingung, jadi cuma dimisalkan aja ya. Misal 2 kali X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 per 2. Gitu ya, mencari X berarti 2-nya jadi pembagi, jadi 4. Sama kayak ini. Itu ya. Oke, jadi bisa dibagi. Maka kita dapat min X dibagi dengan 1 min X. Ini operasi aljabarnya saja. Ini selesai. Karena tujuan kita mencari GX. Seperti itu. Oke, kesimpulannya kita di sini kita akan mencari GX-nya atau fungsi sebelah kanan. Caranya kita substitusi. Ya, saya review lagi. Kita substitusikan ke F. Ini kan artinya seperti itu. Oke, di sini disubstitusikan. Substitusi. Oke, substitusi GX-nya ke F. Oke, ke F. Jadi seperti ini dioperasikan biasa. Terus di sini saya lakukan pindah ruas. Pindah ruas. GX jadikan 1 ruas. Maka saya pindah ya. Itu dipindah ruas, kemudian ini difaktorkan. Faktorkan GX-nya. Itu, GX-nya saya faktorkan jadi seperti ini. Kalau kalian bingung, dicek, coba kalikan lagi kembali ke sana, kalikan hasilnya kembali ke atas harusnya. GX kali 1 GX, GX kali min X GX, seperti itu. Oke, sampai di sini dibagi dan hasilnya ketemu. Itu ya. Oke, kita akan lanjut untuk yang kedua. Soal 2, kelihatan ya soalnya ya. Ya. Oke, di sini untuk menentukan fungsi sebelah kiri. Oke. Jadi ada dua pokok materi ini, bagaimana menentukan fungsi sebelah kanan, bagaimana menentukan fungsi sebelah kiri. Sama seperti tadi, memulainya dari komposisi fungsinya dulu.
Ini diketahui Gx-nya, X min 3 dan komposisi fungsinya ini. Berarti saya mulai dari komposisi fungsinya. F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 22. Oke. Kemudian berarti saya artikan dulu komposisi F bundaran G ini artinya apa? F Gx. Itu. Ini tetap sama seperti atasnya. Oke. Nah, setelah sampai sini yang dilihat, yang diketahui lain itu apa? Oh, Gx-nya X min 3. Bisa nggak disubstitusi atau ininya jadi wadah untuk substitusi fungsi? Ternyata ini artinya Gx dimasukkan ke F. Itu. Padahal yang kita ketahui Gx, ya udah kita masukkan yang diketahui aja. Gx-nya kita ganti dengan X min 3. Sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 22. Oke. Nah, sampai sini ini materi cara pengoperasian atau menentukan yang kita cari kan fx ya. Bagaimana menentukannya? Sebenarnya sudah saya bahas di soal video pertama. Oke, di tentang yang operasi aljabar fungsi pertama di bab ini ya. Itu ada bagaimana di sana saya katakan bagaimana mencari fungsi awal mula. Bisa diputar kembali di videonya, dipahami itu. Jadi langkahnya yang pertama, oke, dimisalkan. Dimisalkan, apa yang dimisalkan? Yang di dalam kurung. Oke, yang di dalam kurung ada angka apa di situ? Atau variabel apa? X min 3. Oke, X min 3. Berarti saya misalkan untuk X min 3. X min 3 terserah mau misalkan apa ya. Misal saya pakai P. Yang penting jangan X lagi karena X sudah dipakai. Oke, terus tujuan di sini kita mau mencari nilai X. Berarti min 3 saya pindah. P min 3 jadi plus 4. Gitu ya. X min 3 ini dari soal tadi, Gx-nya tadi lah. Setelah Gx-nya disubstitusi dapat Fx min 3. Padahal yang ditanyakan Fx. Langkahnya dimisalkan. Oke. Kemudian setelah ini apa? Bisa dicek di video sebelumnya ya. Kalau sudah paham berarti langkah kedua substitusikan. Substitusikan. Oke, substitusikan nilai P plus 4 ini. Dia menggantikan X-nya. Oke, ini ya dari fungsi terakhir ini. Maka didapat F X. X-nya jadi P plus, kok plus 4 ya. Oke, maaf saya ulangi ya. Di sini P plus 3, sorry. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Berarti ada X-nya, setiap ada X-nya diganti P plus 3. Itu tadi ya, maaf tadi salah. Oke, ada X-nya ini X min 3 kan harusnya berarti P plus 3 min 3. Sama dengan 2X kuadrat. Maka P plus 3 dikuadratkan. Min 13 kali P plus 3 plus 22. Itu. Nah, ini biar lebih longgar. Oke. Berarti ini plus 3 min 3. Habis ya. Berarti tinggal FP. Nah, hati-hati ini. Sering terjadi, ini catatan ya. Sering terjadi P plus 3 kuadrat. Ada siswa yang menjawabnya P kuadrat plus 9. Ini salah. Hati-hati. Artinya kalau X kuadrat itu kan artinya X kali X. Kalau P plus 3 kuadrat artinya P plus 3 kita kalikan P plus 3. Terus kalikan 1, 1. Ini kalikan 1, 1. Itu. Perkalian pelangi atau perkalian air mancur. Terserah kalian menyebutkan istilahnya. Itu. Oke, berarti di sini bisa saya tulis P plus 3 kali P plus 3. Min 13P, saya kalikan langsung, hati-hati, ini kali ini juga kali ini. Oke, jadi min 13 kali 3. Min 39 plus 22.
Oke, berarti ini dikalikan dulu aja. Nanti baru hasilnya dikalikan 2. P kali P kuadrat. P kali 3, sama kayak ini ya, persis P kali 3, 3P. 3 kali P tetap 3P lagi. 3 kali 3, 9. Ini min 13P plus 39 plus 22. Berarti, minus ya. Minus 17. Oke, ini bisa saya sederhanakan. Ini 3P tambah 3P. P kuadrat plus 6P plus 9 min 13P min 17. Kemudian 2-nya bisa saya kalikan 1 per 1. 2P kuadrat plus 12P ya. Plus 18 min 13P min 17. Oke, dari sini maka kita dapatkan FP-nya. Hati-hati. Ini 12P sama min 13P. Ini 18 min 17. Itu bisa dioperasikan, jadi sederhanakan. Oke, yang kuadrat sendiri 2P kuadrat. 12P min 13P, maka kita dapatkan min P. Oke, plus 18 min 17 berarti plus 1. Nah, langkah terakhir ketiga tinggal diubah aja. Ini udah selesai ya, FP sama dengan berarti diubah ke X. Berarti tinggal Fx sama dengan 2P kuadrat. Sorry kok masih P. 2X kuadrat min X plus 1. Selesai. Itu. Oke, ini bisa dipahami lagi, bisa di stop dulu videonya, boleh dipahami lagi satu persatu, diputar kembali langkah-langkahnya, pembedanya itu ya. Kesimpulannya apa di sini? Bagaimana kalian harus menentukan fungsi yang di sebelah kanan seperti apa? Ini yang sebelah kiri ini ya. Saya contohkan di sebelah kiri ini. Oke, terus ini yang bagaimana kita menentukan fungsi yang di sebelah kiri. Ini gx-nya yang f-nya yang ditanyakan, itu kalau di sini gx-nya yang ditanyakan. Itu. Ingat-ingat yang dimisalkan itu ketika yang ditanyakan fungsi yang di sebelah kiri. Ingat-ingat ya, yang ditanyakan kapan kita pakai yang permisalan itu. Nah, itu untuk mengingat-ingat. Pakai permisalan ketika yang ditanyakan fungsi sebelah kiri. Ini f-nya kan ini dikomposisikan posisinya di sebelah kiri. Itu ya. Ini sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Silahkan bisa dipahami lagi, bisa dipelajari. Nah, ini ada latihan soal di sini. Untuk menambah aja, saya coba kerjakan yang nomor 1. Ini ada pertanyaan G2 ya, jadi nanti tinggal dimasukkan aja. Seperti awal tadi, berarti kita mulai dari fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Oke, artinya apa? F Gx. Nah, kalian harus paham tentang komposisi dulu. Itu ya. Kalau sudah seperti ini yang diketahui apa? Fx. Gx-nya yang ditanyakan. Oke, maka Gx-nya masukkan ke F. Berarti ini yang diketahui F-nya. X-nya kita ganti dengan Gx. Berarti 2 kali Gx plus 4 itu sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Nah, tujuan kita mencari Gx, berarti yang enggak ada Gx-nya kita pindah ruas semua. Berarti contoh ini plus 4. Itu bisa kita pindah. Plus 4 pindah ruas jadi min 4. X kuadrat plus 2x min 4. Oke, setelah sampai sini ini 2x. 2gx, sorry. Padahal yang kita cari gx. Berarti ini perkalian pindah jadi pembagian. Keseluruhan ya yang dibagi 2, hati-hati. Nah, ketika dia bentuknya seperti ini, maka kalau kita mau sederhanakan, sederhanakan semua ya. Sama aja itu. Oke, maka kita dapatkan hasil akhir gx sama dengan 4 bagi 2, 2x kuadrat. 2x, 2 bagi 2, 1 ya, berarti tinggal plus x. Min 4 bagi 2, min 2.
Selesai. Ini untuk jawaban yang A. Kalau jawaban yang B, berarti yang ditanyakan G2. Gantikan aja X-nya dengan 2. 2 kali 2 kuadrat plus 2 min 2. Ini plus 2 min 2 habis. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba yang nomor 2. Ya, kalian harus bisa identifikasi. Tadi yang ditanyakan itu fungsi sebelah kanan. Itu, ingat-ingat. Kanan tinggal disubstitusi ke fungsi aja, terus dioperasikan. Nah, ketika yang nomor 2 ini yang ditanyakan fx itu fungsi kiri. Oke, kita lihat. Kalau bingung, dimulai dari fungsi komposisinya. Ingat-ingat. X kuadrat plus 3x plus 2. Agak cepat ya saya ya. Kemudian arti dari komposisi ini fgx. Oke, x kuadrat plus 3x plus 2. Kemudian yang diketahui apa? Gx-nya. Ini diketahui. Nah, kita masukkan dulu. Itu sama dengan x min 4 ternyata di sini. Gx-nya x min 4. Maka x kuadrat plus 3x plus 2. Langkahnya apa? Untuk bentuk ini kita misalkan. Misalkan x min 4 sama dengan P. X sama dengan P plus 4. Gitu ya. Terus disubstitusi. Substitusi. Yang ada X-nya diganti P plus 4. P plus 4 min 4. P plus 4 kuadrat plus 3 kali P plus 4. Saya geser sebentar. Nah, biar kelihatan dulu ya. Ini plus 2. Oke, ini plus 4 min 4 habis, tinggal didapatkan FP. Nah, ini P kuadrat lagi ya. P plus 4 kuadrat. Oke, pertama seperti P plus 4 kali P plus 4. Kalikan 1-1. Nah, itu. Saya coba percepat ya. P kuadrat. Oke, P dikuadratkan P kuadrat. Nah, maka di tengah-tengah ini P kali 4 kali 2. 4P kali 2, 8P. 4 kuadrat, 16. Itu ya. Ini juga dikalikan 3 kali P, 3P, 3 kali 12. Nah, ini hati-hati, sering salah ya. Ini plus 12 plus 2. Oke, maka didapat FP sama dengan P kuadrat. Ini 8P sama 3P. Berarti 11P. Oke, plus 16 tambah 12, 28 tambah 2, 30. Oke, angka ketiga tinggal ganti fx-nya jadi fp-nya jadi x ya. Maka fx kita dapat x kuadrat plus 11x plus 30. Selesai. Seperti itu ya. Oke, dipahami lagi bagaimana yang ditanyakan fungsi sebelah kanan atas fungsi sebelah kiri. Kemudian bagaimana langkahnya ketika mencari fungsi sebelah kanan, tadi yang nomor 1, disubstitusi. Bagaimana ketika mencari fungsi yang sebelah kiri, kita misalkan, nah itu dipahami. Oke, yang nomor 3 ini silahkan, kalian bisa belajar mandiri, jawabannya itu sudah saya tandai merah itu. Oke, nah itu buat tantangan ya. Kalau ketemu jawabannya ini pasti benar. Itu. Oke, sekian dulu dari saya. Tetap semangat belajar, hati-hati dengan pengetahuan kalian. Dengan pengetahuan kamu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jika belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang adalah hal yang benar untuk hidupmu di masa depan, maka lakukanlah dari sekarang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.